orang pernah nonton suatu video, orang lupa sumber dari mana, tapi bisa dicari di YouTube. Alasan kenapa startup ini bakar uang. Berani bakar uang gitu Berani kan. bakar uang. Konon kabarnya, pokoknya summary-nya tuh mereka akan terus membakar uang untuk promo agar mereka menjadi satu-satunya perusahaan yang memonopoli di bidang itu. Katakanlah ada satu digital payment yang ngeluarin promo gencar-gencaran kayak tadi di restoran, Ke semua di tempat restoran, kopi, ke semua kopi, ya. Mereka gencar-gencarin si promo sampai akhirnya mereka jadi satu-satunya perusahaan yang dapat mengkontrol si digital payment itu. Iya. Sehingga ketika terjadi monopoli, ya udah orang udah terlanjur butuh ke si digital payment itu, dia akan menguasai Jadi pasar. ya kumaha deui kan. Tapi Jadi yang itu nggak menguasai pasar, mereka nggak kuat. Iya, belum Iya. nggak tahu Karena mungkin kalau kasusnya digital payment, orang belum terlalu butuh. ya. Ya, betul. Soalnya itu atau baru-baru juga kan baru berapa ya belum lama lah Ya, atau belum itu lama. mah. Iya, belum lama. Mereka kan konsepnya cashless. Selain ada digital payment kan kayak ada ATM debit, kredit. Jadi saingannya itu nggak cuma dari digital paymentnya doang. Masih banyak yang lain dari internet banking, mobile banking, dari kredit, debit. Iya. Dan bayangkan bro, kalau misalkan hal itu terjadi, monopoli di suatu aspek yang taruhlah sekarang udah mulai jadi kebutuhan. Sekarang mulai rame, ada dua, sekarang disebutnya startup nggak sih? Apa? Dua perusahaan unicorn yang kabarnya akan menyatu bro. Merger. Yang setahu Merger. orang, dua itu tuh adalah dua yang paling kuat. Ketika menyatu, kayaknya Udah deh. nungarana monopoli Udah nggak bisa dibendung. nggak bisa dibendung bro. Apalagi mungkin kalau misalkan timingnya 2022 atau 2025 ketika angkot geus eueuh, Angkot geus eueuh terus bis mulai dilupakan. Sebenarnya kalau bis nggak bisa dilupain. Ya, tapi pokoknya intinya Tapi kesana trayek-trayeknya itu loh. Trayek iya. Bis di Dikurangi. Indonesia tuh nggak sebagus di luar negeri yang kita bisa naik bis kemanapun. Ada gang-gang sempit, ada jalan-jalan tertentu yang kita harus naik ojek online Justru itu. emang nggak bisa gitu. dilewatin sama bis. Bayangkan sih ya, akhirnya menikmati promo banyak banget dari ojek online itu. Tapi satu saat mana yang ngerasa anjing mending naik angkot juga baheula. Bakal ada. Ngeri tuh, bro. Tapi kondisinya itu nggak ada angkot anjing. Tapi mana angkot udah nggak ada. Udah nggak ada kan. Bayangkan bro, mana ada di situasi dimana anjing transportasi mahal. Dulu mana nyangka itu solusi yang tepat. Sekarang anjing aing butuh ya aku mah deui gitu. Terus Jadi ya terus kayak supir angkot teh, hakan kan sia. Baheula we cenah. baheula we. Wena zamanku toh, wena zamanku teh supir angkot bukan suatu. Bari nyetir teh, bener bari nyegal udut teh. Enak zaman tuh. Enak zamanku toh. Gila anjing. Jadi nanti startup unicorn nu ayeuna teh keur menciptakan pola pikir manusia teh biar nyanggeus lah kumaha deui da keueuh deui gitu nya. Iya. Jadi ayeuna teh Kebutuhan lah. arurang teh anak muda sekarang teh sedang dipupuk. Jadi hei anak muda. Sadar kalian. Tapi kalau misalkan ngomong ke digital payment ya, aing pernah nge-tweet justru banyaknya digital payment yang tersedia malah membuat gerakan cashless teh lambat. Karena misalkan maneh taruhlah pakai dana. Iya. Dana aya di merchant A B C D E F G. Tapi di merchant H I J K L M N iya, gitu. Anjing aing make dana teu kapake ketika aing ke merchant H I J K L M N gitu. Gitu sih. Akhirnya aing kudu make digital payment B oge. Digital payment Ya. lain. Sehingga cashless nate arahna teh bukan ke cashless sebenarnya mah. Ya, benar-benar. Jadi tergantung si merchant yang kerjasama juga. Iya. Karena mana yang ngeliat kan di satu mall, oh iya mah di digital payment A, lobana. Mana pindah mall, oh iya mah digital payment B. Ya. Eta ieuna beda-beda sih. Tuh. Padahal banyak digital payment slogannya teh, ayo Indonesia go digital payment gitu. Gerakan cashless. Padahal mungkin bisa jadi cashless melambatnya karena apa ya? Karena terlalu banyak gitu. Iya. Ya itu mah Terlalu banyak saingan. Bro. Tapi ya itu juga menjadi keberuntungan untuk orang. Karena menikmati promonya. Semakin banyak yang baru-baru kan makin banyak yang ngebakar duit, Makin untung lah makin kita. untung lah kita gitu. Iya. Jadi kayaknya kalau saran ti orang sih
menikmati promonya selama itu logis boleh, tapi jangan terlalu malah jadi ketergantungan ke si digital payment itu gitu. Nih saya ini pendapat saya ini berlawanan sama marketing digital payment nih. Bener. Goblok sia cenah. Ini teori konspirasi ini mah- Wahyudi. Iya, ini kita mau berbicara ini aja ya. Kelebihan kekurangan. Kelebihan kita mah di sini belak-belakan gitu. Belak-belakan. Iya, Nah, belum sudah ada yang dengar kan udah. Kita ini belum berpengetahuan. Iya, orang-orang yang dengar Pengalaman juga kita nol. loh kok. Kita berpendapat dari sudut pandang orang awam. Awam ya. Orang-orang yang tidak mengerti. Tidak mengerti, gitu. Yang saya ganti pin bank pun nggak tahu caranya. Yang naik ojek baru sekali, ojek online. Hanya ojek online baru sekali. Ya gitu itu kan banyak lah. Monopoli tadi kan ngomongin soal monopoli karena ada katanya 2 perusahaan unicorn yang akan bersatu dan menciptakan monopoli. Ayo inget ayah satu kelompok di kelas nu presentasi soal monopoli gini. Terus Monopoli ini dana kesempatan Afrika, Indonesia, Anjing. Australia. tolong dianjingi ya Mang Erik. Anjing kamu. Terus ayo ingat kan ayo nggak jawab. Setahu orang monopoli boleh ketika itu tidak berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Gini. Yang itu. Transportasi berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, tapi ketika ada pilihan ya itu tidak bisa dikatakan sebagai monopoli kecuali beas atau listrik atau bensin. Nah itu monopoli akhirnya diatur sama Pemerintah itu ada pengecualian. pemerintah. Ada pengecualian kan yang berkaitan dengan poin-poin hajat hidup tersebut orang tuh. banyak gitu. Belum lagi bro, salah satu ex CEO dari startup unicorn ini sekarang sudah Menjabat. menjadi Ya, berarti nanti Penguasa. kan kalau yang beras, listrik kayak gitu kan dimonopoli karena ada alasannya. Ada alasan. Ya udah, ini juga aja sama adain alasannya. ngeri tuh. Beres. Ini makanya penadimnya. Iya, bro, iya, Mah, ya, bro. Nganturnya Pak Nadim mah hampura we, kami mah. Yang katanya bilang IPK itu nggak berpengaruh. Iya. Ya. IPK saya kecil pada dia. Please lah ini malah. Please lah ini mah tolong gitu. Oh, kita ngomongin soal setuju atau nggak setuju itu meja karena setahu orang 2 itu sih yang bertahan sekarang antara antara Grab atau Gojek. Iya, itu aja lah ya. Iya. Grab atau Gojek pilihannya dulu Gojek muncul sebagai salah satu. Grab muncul Uber dengan juga muncul kan. Uber tuh justru di awal kan. Oh, dari awal ya Uber dulu ya. Uber tuh konsepnya kan mobil, mobil nebeng. Gojek muncul juga dengan konsep ini motor nih, Oh, iya, motornya. Akhirnya Grab muncul dengan dihajar promo terus promo. Gojek ngelawannya setahu orang dengan inovasi yang lebih dari sekedar promo kayak ada Bukan. GoClean, ada GoFood, nambahin goyang lain lah. nambah goyang lain seperti Go apa lagi? Goblok. Oh, jadi itu jasa apa? Jasa Go Klinik. Bahkan sekarang kedua perusahaan itu udah ada kayak konsultasi sama dokter. Kayak Halodoc gitu. bukannya Halodoc udahnya. Iya Grab- semacam Halodoc gitu. Grab sama Gojek tuh udah kayak layanan gitu. Jadi kalau nggak salah per konsultasi itu biayanya 50.000. Kalau nggak salah per konsultasi itu kayak buat ke psikolog gitu. Ya pokoknya mah udah sampai ngerambah ke sana lah ya. Udah nggak hanya Jasa antar jemput. nggak hanya ya jasa antar jemput kayak ojek kayak mobil gitu. Sekarang mereka udah merambahnya apalagi Gojek kan ada Go Clean, ada Gue massage. Go massage, Go Box, Go box, Ya. ada. Jadi nggak hanya dalam pengantaran doang gitu. Mereka udah melebarkan sayap bisnisnya ke yang lain gitu. Dan kalau mereka melebur, ya bayangin aja gitu semua. aja gitu. Ada ini Goku. Naon sih anjing? yang Goblok yang pisan. udah jadi kebiasaan Bercandaan. gitu nih. Rata-rata kan orang udah pakai ya ojek online itu udah bukan belasan lagi lah, bukan puluhan ratusan mungkin ya per hari per jam gitu. Yang otomatis kalau itu nanti merger misalkan, ya kita nggak ada pilihan kayak membandingkan harga gitu. Harga kan sekarang kita bisa bandingin nih harga, oh yang ini lebih murah nih, yang ini lebih banyak promo nih, atau yang ini lebih ini nih. Kalau mereka udah merger ya kita mau nggak mau menerima itu karena udah butuh dari udah di ya sekitar beberapa tahun lah perilaku kita udah diubah gitu sama Ya, itu. ya karena orang juga kayak gitu bener. Kalau misalnya orang lagi pengen pakai Gojek gitu atau Grab, kurang comparing harganya mana yang lebih murah. Pasti. Tong komen sih Ari. Iya. Itu ini taruh make mana mari. Orang kan kamari pernah make kan sekalinya.
Make naon. Kita ulik dari yang pertama make. Mana kumaha proses mana menentukan Gojek atau Grab gitu. Orang boganya, orang aplikasinya boga dua nana Gojek jeung Grab-nya. Bukan masalah boga tuh Kan comparing. Install aing. Terus Nah. ketika nginstal kumaha? Ketika nginstal Ketika make. Ketika Ya orang nge-compare sih mulai dari harga ongkos kirim, ongkir terus. Omanya dikirim lain gitu. Dikirim di pesan. Entuh, belum lamun iya. Masa digobok tadi Gojek kan. Tuh aing beli makanan gitu nya. Terus kan ada yang lebih murah dan ada yang lebih mahal gitu. Misalkan si Grab teh makanan teh lebih murah tapi ongkir teh mahal. Si Gojek berbanding terbalik ketika makanannya harga normal tapi ongkirnya murah gitu kan. Tah, ai urang mah kecenderunganna naon? Ya orang milih nu mahal gitu. Si Sultan, ini bener anak Sultan. Soalnya orang visioner ketika orang beli nu mahal, kesejahteraan orang banyak tuh ku aing bisa dibayar. Jadi kuat anjing. Gitu. Matak aing embung lamun misalkan Gojek jeung Grab mah hiji gitu nya. Tidak bisa melihat fenomena seperti itu tehnya. Orang kan jadinya orang ngan mere duit ka hiji itu kan orang tuh bisa ka. Mau sih Iya nih. Oh, kasihan ya compare. Iya, nge-promo kan beda. Ya berkaitan lah ya. Ya berkaitan. Dikaitan Karena ya. ini soal promo juga karena Grab kan bisa masuk ke pasar ke menjadi saingan si Gojek itu karena dihajar dengan promo. Ya, jadi kan emang pak kejar-kejar promo geuning keuntungan juga buat orang kan. Justru makin murah. Sebenarnya lebih dikit. Lebih dikitnya. Iya, tapi kan balas-balas maksudnya gitu kalau misalnya lagi Grab lagi abis-abisan nih ngepromo ya hantepin sama Gojek nanti balasnya pas Grab udah beres Gojek kan nih sikat-sikat. Halo Pratol Friends, sekarang lo lagi dengerin Pratol Podcast yang punya beberapa segmen seperti insomnia. Mungkin menurut gua radio di Indonesia juga akan beralih seperti itu. Media-media lain bikin kaleidoskop, ya pokoknya itulah ya. Crappy Thursday. Sering ada sosok perempuan yang menampakkan diri Ngelihat sosok cewek yang naik motor di motornya si Ari nih. Ngopi, ngobrolin film. Tapi menurut gue ya, film Joker ini adalah film dengan genre yang seger gitu. Bahwa akan ada film Gundala, gue kira ini bakalan pakai gimmick film superhero Indonesia, ayo support bla bla. Dan ruang tamu. Ternyata kosan Arik itu sebesar kandang ayam. Sebesar kandang ayam gitu. Anda bayangkan ukuran badan Arik itu kayak sapi. Yang Pratol Podcast bisa didengerin di YouTube dan juga Spotify. Jangan lupa buat subscribe dan juga follow supaya lu gak ketinggalan updatean episode terbaru. Jangan lupa juga buat follow Instagramnya di @pratolpodcast. Tapi biasanya kalau buat go-ride, go-car, aing pribadi sih lebih pakai Gojek. Kalau buat makanan, food, pakai Grab. Kenapa? Kayak gitulah maksudnya. Soalnya voucher makanan di Grab tuh bukan banyak lagi lah. Di sekarang aja udah ada 27-30 berapa voucher. Makanya gitu kan. Kalau di Gojek itu lebih murah go-ride, go-carnya lebih murah biasanya. Dan kalau setahu orang ya, kalau naik Gojek nih, yang go-ride-nya hujan, mereka tuh punya ini apa? Sistem sendiri. Bukan punya sistem apa? Jas hujan sendiri disediain sama Gojeknya gitu. Jadi penumpang tuh dikasih jas hujan. Apa. Ya makanya kalau misalnya kayak gitu kan masih ada nih orang teh pengen lebih baik karena pengen promonya kayak misalnya Grab tadi kan di makanannya. Kalau misalnya udah nyatu ya nggak ada yang tahu itu bakal ada atau enggak kan? Bisa jadi keduanya malah promonya enak buat go-ride, go-car bisa jadi emang apa ya kita katakan mobil motor gitu ya murah soalnya diambilnya dari yang Gojek punnya murah diambilnya dari yang Grab atau kalau merger tapi kemungkinan yang kedua mereka nggak ada promo dua-duanya tuh karena mereka mikirnya kita udah jadi tunggal udah jadi yang dibutuhin lagi kecuali saingan yang baru tuh yang buruk
Ya kayak gitulah, ada yang sama Kan Yang ada tuh yang baru-baru. kecil. Biasanya tuh kan yang hanya mencakup beberapa kota doang. Ada juga satu lagi. InDriver kalau Enggak, Gober itu yang di RCTI. Gober anjing beneran. Iya itu. Tapi kalau misalnya merger ya, kan si promo itu tuh dibikin biar si konsumen teh milih kita dibanding kompetitor kan. Iya. Tapi kalau misalnya udah merger nggak ada kompetitor, ya buat apa ada promo? Iya. Nah, kayak misalnya mana Wafer gitu kan. Emang mana pernah lihat Pertamina ada promo? Kan nggak ada gitu. jarang banget. Karena si itu tunggal gitu. Promo beli bensin. Listrik gitu. Emang bayar listrik bulan ini diskon 20% kan lu cashback 10%. Lain mulai ke PLN rek kemana deui gitu Iya kan. gitu, maksudnya kalau misalnya emang gak ada kompetitor kan buat apa promo? Tapi menarik ketika memang si Gojek dan Grab ini akan menyatu, kita lihat tipe ojol seperti apa yang akan muncul Nah, untuk menghadang iya. mereka gitu. Karena kan ada beberapa ojol yang misalnya khusus untuk wanita muslimah, driver nanti perempuan. Jadi membuat si wanita-wanita yang muslimah tenang untuk naik Gojek karena Kalau nggak jadi- drivernya perempuan. Kalaupun driver yang laki-laki ada jarak 2 meter gitu. Iya. Gitu kan. Jadi Gojek motornya kayak ini. tandem. Motornya ditambah biasanya ukurannya. Bahannya jadi 7 gitu kan. Jadi 7 Baik, gitu dijak kan. ke belakang kan. ada- Bisa. Bisa mikir tuh. Bisa sih, ya. mikir tuh sih. ini gitu. Tapi ada yang bilang bahwa sebenarnya perang harga, perang promo itu nggak sehat. Perang promo itu hanya berlaku di negara miskin dan berkembang. Iya. Ya. Di negara maju itu bukan perang promo tapi perang inovasi. Inovasi kualitas. Dan Kualitas, bro. yang terjadi di sekarang orang tuh kan di lingkungan orang tuh perang batin. Ini sebenarnya bener loh. Berat. Di dewasa ini Mas. Dewasa ini kan perang batin tuh melebihi Dewasa ini Dewasa ini. jika pembukaan biji aja. Oh, biji. Tapi asis ya bro, aing Ya. istilah dewasa ini. Karek apa akhir-akhir yes ya anjing. Lah, Aing karek kejar Karek apa pas dewasa ini gitu. pas muka teat ya, kok banyak dewasa ini. Maksudnya apa sih dewasa ini? Yes. Maknana naon gitu. Jadi pas saat anak-anak teh ini. kumaha gitu nya, orang Saat teh ngerti ini gitu ya. maksudnya. dewasa ini. Dewasa ini saat ini. Lanjut kata nih Ran, dia perang promo Ran, kumaha senaran perang promo. Perang promo. Perang promo hanya berlaku di negara miskin dan berkembang. Perang inovasi yang di negara maju itu perang inovasi. Nah, sekarang kalau kita bahas yang suka ngeluarin promo si Grab, apa sih inovasi yang pernah dikeluarin? Yang orang ingat satu Grab Wheel, itu pun diprotes banyak orang. Waduh, Iya. eta ayeuna hargana tarik cenanya bronya. Tarik enak harganya Anjing, genep ribu bro. Heuh, ta eta Akhirnya jadi anjing. puluhan ribu nya Heuh, jadi berapa padahal ribu? cikituan unggul sok anjing aing mending Oh, sama kayak skuter ya. aing mending make motor didorong gitu. Oh, ini motor metik ya. seret gitu. Ayo beli mobil didorong. Tinggal motor metik tong di Oh iya, tong di diukan anjing. sok. Bintang tuh masalah. Da ayeuna lah sok tarikan keneh motor. Tok anjing. Lamun aya gijagan make Grab Wheel naon sok kadang ngait kan di tengah. Baru diangkat. Berarti yang dijual sama Grab Wheel apa? Apa? Experience. Bukan anjing eksistensi SG. Lain anjing. experience. Bisa sih. Eksperimen anjing. Eksperimen sih tau gak tuh. Anjing kan tiap orang yang pakai yang kayak gitu pasti di SG kan anjing Iya, kan. nyobain Iya gitu anjing. nyobain gitu. Kan harus mana tahu di Jakarta itu helm-helmnya dibawa pulang Iya, sama yang anjing. nyewa. Pasti Gila, anjing. Ya ini Tapi di Jakarta sekarang perasaan udah nggak boleh ya? Udah nggak Nggak ada tahu. Grab Wheel ya? Enggak, adanya Hot Banjir Wheels. soalnya. Banjir soalnya. Adanya Hot Wheels sekarang. oh enggak sekarang adanya ini kapal-kapal buat di dermaga-dermaga. Dermaga ya karena kan banyak Sampan. sampah. Ship Wheel. Chip wheel. Ship Wheel gitu kan. Ya itulah bukti ya kalau misalnya inovasi itu nggak diterima sama negara miskin dan berkembang. Nggak bisa inovasi Karena itu, bro. banyaknya penyalahgunaan kan yang kasus apa yang meninggal pakai Grab Wheel. Oh Itu iya. Soalnya Jam non berapa? Jam 2 malam itu 3 malam. gara-gara naon? Gara-gara dia ke jalan. Di jalan raya nih dia Tiduran gitu. Enggak, pakai Grab. Grab Wheel. Freestyle gitu. Di jalan raya Jakarta tuh jam 2 malam ditabrak sama mobil. Ya kalau dilihat dari sudut pandang sih dua-duanya salah gitu ya. Jam 2 malam kok main Grab Wheel sih? Itu tuh Dan- banyak kasusnya. Kasusnya banyak gitu. Pertama ada yang meninggal, kedua banyak Jemaah yang JPO. pakai JPO di ke JPO jadi JPO-nya rusak sih Rusak. gara-gara si Grab Wheel itu gitu. Ya kita lihat bisa terlihat sekali ya.
negara plus 62 ini belum siap Belum siap untuk menerima menjadi- inovasi-inovasi. Orang salah mikir Grab Wheel itu akan menjadi seperti sepeda ITB apa tuh? Ya. Sepeda ITB itu ada stasiun-stasiunnya. Jadi kalau misalkan orang mau jalan dari sana ke sana, pakai itu. pakai itu Nah, gitu. gantian aja sepedanya. Ya, sepedanya. Aing tuh menunggu, oh berarti di 2000 berapa gitu akan jadi seperti itu. Aing mau lempang saeutik teu kudu naik angkot tapi make si Grab Wheel Iya. eta gitu. Ya, terus nanti si warga-warga, ini bukan budaya saya. Ini bukan budaya saya. budaya saya ini merusak. Tidak boleh menentukan. ada inovasi di negara ini. Yang penting promo. Tolong Grab kembalikan promo Grab. Salam Grab.